Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بلغنا بعيد الفطر في هذا الصباح. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. Jemaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur terus kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka pada kesempatan pagi hari ini khatib berwasiat terkhusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan takwa berbagai macam. Salah satunya adalah muhafazatu ala ma amara Allah. Melaksanakan apa yang memang Allah telah perintahkan, wa mujanibatu ala ma nahallah, dan menjauhi apa yang memang Allah telah larang. Jamaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur terus kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu yang mana Ia telah menempatkan dua hal dasar dalam diri kita, yaitu iman dan Islam, sehingga minimal dengan dua hal ini kita mampu menjadi abdan syakura, yaitu hamba yang penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, sampai kepada kita selaku umat beliau sampai waktu yang Allah tentukan nanti. Jamaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah.
takbir berkumandang, mengawali, menyambut sekaligus meneduhkan suasana Idul Fitri pada pagi hari yang cerah ini. Kalimat Allahu Akbar merupakan pemaknaan dari dua kata. Pertama adalah Allah yang merupakan lafzul jalalah, yang mempunyai makna zat yang eksklusif, zat yang tidak ada bandingannya dengan apapun. Dan yang kedua adalah Akbar, yang merupakan ismut tafdil, yang tujuan dan tugasnya adalah untuk melebihkan yang satu dengan yang lainnya. Maka apabila dua kata ini digabungkan menjadi satu, kemudian diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia, maka terjemahan yang paling tepat adalah Allah adalah zat yang lebih besar ketimbang zat yang besar, dan tidak ada zat yang lebih besar ketimbang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka oleh sebab itu kita dituntut dan sudah sepantasnya mematuhi dan taat kepada Allah, karena pada hakikatnya tidak akan pernah ada celah, tidak akan pernah ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri, membanggakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya Allah yang pantas melakukannya. Di dalam hadis qudsi Allah menyatakan, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, bahwa yang namanya kesombongan adalah pakaianku dan keagungan adalah selendangku. Wa man naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang mengambil salah satu dari keduanya, alqaituhu finnar, maka aku akan lemparkan dia ke neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jemaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, tak terasa Ramadan meninggalkan kita semua. Maka telah masuknya kita hari ini pada bulan Syawal. Maka minimal ada dua perasaan dalam hati kita yang sangat amat kita rasakan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah semangat bersilaturahim, saling kunjung mengunjungi, saling maaf-memaafkan satu sama lain. Bahkan di Indonesia sendiri mempunyai tradisi yang namanya halal bihalal, di mana acara ini dijadikan momentum kita untuk saling maaf-memaafkan satu dengan yang lainnya. Pada bulan Syawal ini juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang bukan lain adalah putri kesayangan dari Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq. Maka tidak menjadi sebuah hal yang asing ketika telah memasuki bulan Syawal, menjadi lumrah bagi kita terus berdatangan undangan-undangan pernikahan, baik dari teman-teman kita, baik dari sahabat kita, maupun dari kerabat kita sendiri. Jamaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, namun di samping semua kebahagiaan itu, rasa tak tega ditinggalkan oleh Ramadan, rasa tak tega dipisahkan dengan Ramadan, rasa tak tega kehilangan bulan Ramadan menancap amat dalam pada hati ini. Maka ada satu redaksi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan," jika telah sampai penghujung malam bulan Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu kulluhum, jika telah sampai penghujung malam bulan Ramadan, menangislah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, sekaligus malaikat-malaikat Allah. Karena mengapa mereka semua menangis? Musibatan li ummati sayyidina Muhammad, dikarenakan musibah yang akan menimpa umat-umat Muhammad. Sahabat yang kemudian mendengar pernyataan dari Rasulullah tersebut kemudian bertanya, "Ayyu musibatin ya Rasulullah? Musibah apa yang kau maksud wahai Rasulullah?" Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Qala ziya zahabur Ramadan,
bahwa yang aku maksud musibah di sini adalah dhahabur Ramadan, perginya bulan Ramadan, tidak bersama kita laginya bulan Ramadan. Mengapa kemudian ini menjadi musibah? Li'anna sadaqatu fihi maqbulatun, dikarenakan sedekah kita akan kehilangan bulan di mana sedekah yang kita keluarkan pada bulan itu maqbulatun, pasti Allah terima. Lianna da'wata fihi mustajabatun, karena kita akan kehilangan bulan di mana setiap doa yang kemudian dipanjatkan mustajabatun, pasti Allah kabulkan. Wal hasanatu mudha'afatun, karena kita akan kehilangan bulan di mana setiap kebaikan yang kita lakukan di dalamnya mudha'afatun, pasti Allah lipat gandakan pahalanya. Wal 'adzabu madfu'un, dan kita akan kehilangan bulan di mana setiap azab yang ada pada bulan tersebut Allah pasti hapuskan. Jamaah sedang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, maka sudah sepantasnya kita menjadikan bulan Syawal ini sebagai bulan keberlanjutan bagi kita. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Ramadan adalah tempat Allah menggelar selebar-lebarnya privilege, keuntungan yang selebar-lebarnya khusus untuk umat Muhammad. Maka jika ada seorang hamba yang batal puasanya pada bulan Ramadan, lalu mengqadha puasanya pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, maka mungkin hutang puasanya lunas, maka mungkin hutang puasanya selesai, namun pahala puasanya tidak akan pernah menyamai besarnya pahala pada bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua adalah mengenai konsistensi kita, keberlanjutan kita terhadap amal-amal ibadah kita, amal-amal kebaikan kita yang telah kita mulai pada bulan Ramadan kemarin. Akankah pada bulan Syawal ini atau pada bulan-bulan selanjutnya kita akan terus tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran di setiap malam kita layaknya pada bulan Ramadan? Atau jangan-jangan setelah Ramadan meninggalkan kita, kita kembali menutup rapat-rapat Al-Quran yang kita punya dan kembali menaruhnya di pojokan paling pojok rumah kita, sehingga kemudian kita akan ambil kembali pada Ramadan yang akan datang dengan kondisi sudah berdebu kembali. Akankah pada bulan Syawal ini atau pada bulan-bulan selanjutnya kita melanjutkan sedekah kita kepada orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang kelaparan di sekitar kita? Atau jangan-jangan setelah Ramadan pergi kita kembali menutup rapat-rapat dompet kita dan kita akan lihat kembali berbagai macam orang-orang kelaparan, orang-orang yang kurang mampu di sekitar kita? Maka jamaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, ada satu sindiran dari para ulama. Mereka mengatakan kunu rabbaniyin, jadilah hamba-hamba Allah yang beribadah tidak melihat bulan apa, tidak melihat tahun apa, tidak melihat hari apa. Wala takunu ramadaniyin, dan janganlah kalian menjadi budaknya Ramadan, menjadi hambanya Ramadan yang hanya bersemangat beribadah pada saat bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan meninggalkan kita, kita kembali ke mode keburukan kita yang sebelumnya, seakan-akan Allah hanya ada pada bulan Ramadan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka tolak ukur keberhasilan Ramadan kita bukan dilihat ketika Ramadan masih bersama kita, tapi tolak ukur keberhasilan Ramadan kita dilihat apakah kemudian kita masih melanjutkan konsistensi ibadah kita setelah Ramadan itu pergi. Maka ada kaidah dalam usul fikih yang mengatakan ma la yatraku kulluh la yatraku kulluh. Kalau tidak bisa dilakukan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya.
pada bulan Ramadan kemarin kita mampu mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dalam 30 hari, artinya 1 juz dalam 1 hari, maka ketika Ramadan meninggalkan kita, lanjutkan bacaan Al-Quran kita walaupun tidak sebanyak bacaan Al-Quran kita pada bulan Ramadan. Kalau pada bulan Ramadan kemarin kita mampu bersedekah setiap hari dengan nominal yang cukup besar, maka setelah Ramadan meninggalkan kita, lanjutkan sedekah kita walaupun tidak setiap hari, walaupun nominalnya tidak sebesar layaknya kita bersedekah pada bulan Ramadan kemarin. Maka jemaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, lanjutkan baca Quran kita, lanjutkan sedekah kita, lanjutkan tahajud kita, lanjutkan bangun malam kita, dan lain sebagainya. Maka ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalkan bulan Ramadan. Apa yang beliau ucapkan? Allahumma la taj'al akhir al-'ahdi min siyamina iyyahu. Ya Allah, jangan jadikan bulan puasa ini adalah bulan puasa terakhirku. Fa in ja'altahu, tapi kalaupun memang bulan Ramadan ini, bulan puasa ini adalah bulan terakhir bagiku untuk berpuasa di dalamnya, faj'alni marhuman, maka golongkan aku kepada hamba-hambamu yang engkau beri kasih sayang, yaitu hamba-hambamu yang engkau beri ampunan. Wala taj'alni mahruman, dan jangan golongkan aku kepada hamba-hambamu yang malang, yang tidak mendapat ampunan darimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sedang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, maka menjadi harapan penuh bagi kita semua agar amal-amal semua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu melanjutkan amal-amal ibadah kita semua pada bulan Syawal ini ataupun bulan-bulan selanjutnya. Dan semoga Allah sampaikan hati kita, sampaikan jasad kita, sampaikan jiwa kita pada perjumpaan Ramadan yang akan datang. Karena hakikatnya kita akan merindu dengan hangatnya suasana Ramadan. Kita akan merindu dengan tadarus Al-Quran yang dibacakan di setiap pojok-pojok masjid dan pojok-pojok mushola di sekitar kita. Karena kita akan merindu dengan doa yang selalu diucapkan setelah selesai salat tarawih, yaitu doa asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.